Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Arifatul Mafidah. Saya dari Prodi Akuntansi tahun 2020 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi. Di pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang uji asumsi klasik menggunakan data sekunder. Di sini saya akan melakukan uji heterokedastisitas. Nah, uji heterokedastisitas ini sering disebut dengan uji hetero. Jadi, uji hetero ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ada beberapa cara untuk mengetahui ada atau tidaknya hetero. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 cara. Yang pertama, uji graphic plots, uji Park, dan uji Glatzer. Yang pertama yaitu uji graphic plots. Untuk uji graphic plots ini memiliki 2 dasar analisis. Yang pertama, jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur seperti bergelombang, melebar, kemudian menyempit, maka mengindikasikan terjadi heterokedastisitas. Untuk analisis yang kedua, jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi hetero. Langsung saja kita ke aplikasi SPSS-nya untuk melakukan uji graphic plots. Nah, di sini sudah terlihat untuk aplikasi SPSS-nya. Langsung aja kita import data sekundernya. Kita buka dulu datanya. Jangan lupa untuk file tipenya yaitu Excel. Nah, di sini sudah ada. Di sini sudah terlihat untuk data sekundernya. Ada 2 variabel yaitu variabel aset dan harga saham. Di sini kita lihat ke variabel view-nya dulu. Jangan lupa ganti desimalnya menjadi 0 dan lebih mudah. Oke, kalau udah kita ke data view lagi. Langsung aja kita melakukan uji graphic plots pada data sekunder. Yang pertama kita klik analyze, lalu kita pilih regression, lalu klik linear. Nah, di sini kita masukkan keuntungan ke tabel dependent, lalu aset dan harga saham ke tabel independen. Lalu kalau sudah, kita pilih yang plots. Jangan lupa kita masukkan yang spreadsheet ke kolom Y, lalu yang zpad ke kolom X. Seperti ini. Kalau sudah, kita klik continue. Lalu kita pilih yang save. Jangan lupa untuk checklist yang unstandarized. Lalu klik continue. Lalu oke. Jadi untuk uji graphic plots ini kita bisa lihat di tabel scatter plots ini. Bisa dilihat di sini untuk titik-titiknya, yaitu tidak membentuk pola tertentu yang teratur atau bisa dibilang menyebar ya. Berarti data sekunder yang diteliti tadi tidak terjadi masalah hetero karena titik-titik tidak ada yang tumpang tindih atau titik-titiknya itu menyebar. Jadi dapat dikatakan untuk uji graphic plots ini data sekunder yang kita uji tidak terjadi masalah hetero. Oke, kita lanjut untuk uji yang Park. Nah, untuk yang kedua itu uji hetero menggunakan uji Park. Jadi menurut Ghazali, uji Park mengemukakan metode bahwa varians S2 merupakan fungsi dari variabel-variabel independen. Apabila koefisien parameter beta dari persamaan regresi tersebut signifikan secara statistik, hal ini menunjukkan bahwa dalam data model empiris yang diestimasi terdapat hetero dan sebaliknya jika parameter beta tidak signifikan secara statistik, maka asumsi homoskedastisitas pada data model tersebut tidak dapat ditolak.
Untuk kriteria uji PAK-nya yaitu yang pertama, jika nilai probabilitas lebih dari 0,05, maka dikatakan tidak terjadi gejala hetero. Sebaliknya, yang kedua yaitu jika nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka dikatakan terjadi gejala hetero. Kita langsung aja untuk melakukan uji PAK. Nah, untuk melakukan uji PAK ini, saya menggunakan data yang tadi. Jadi, kita meneruskan data yang tadi. Nah, di sini sudah ada. Kita melanjutkan saja. Jadi, untuk yang pertama, kita klik transform, lalu ke compute variable. Nah, di sini sudah ada untuk tampilan compute variable. Di target variable ini, kita isi dengan S2. Nah, kalau sudah, kita pilih unstandardized ini, dan kita masukkan ke numeric expression. Kalau sudah, kita kalikan menggunakan ini, lalu klik unstandardized lagi, kita masukkan ke numeric expression. Oke, seperti ini. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, di sini untuk variabel res2-nya sudah terlihat. Jadi, untuk variabel res2 ini akan kita logaritmakan dengan cara kita klik transform, lalu pilih compute variable. Nah, di sini kita ganti target variabel ini menjadi ln-2. Seperti ini. Kalau sudah, kita kosongkan yang numeric expression ini. Nah, di sini kita pilih function group, kita klik yang all biar semuanya bisa terlihat, ya. Lalu kita cari yang ln. Nah, di sini sudah ada, lalu kita masukkan ke numeric expression. Nah, kalau sudah masuk, kita pilih yang res2, kita masukkan ke yang numeric expression. Seperti ini. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, di sini sudah ada untuk ln test-nya. Nah, sekarang kita lakukan uji PAK-nya. Yang pertama kita klik Analyze, lalu kita pilih Regression, lalu ke Linear. Nah, di tabel dependent ini kita ganti dengan ln-2. Seperti ini. Kalau sudah, kita pilih Plots. Nah, di Plots ini sudah benar untuk Y-nya yaitu stressed dan untuk X-nya yaitu zip-red. Klik Continue. Kita pilih Shift. Nah, di sini kita unchecklist yang unstandardized dan juga yang include the covariant metric. Seperti ini. Kalau sudah, kita klik Continue, lalu OK. Nah, di sini sudah terlihat untuk output dari uji PAK-nya, ya. Untuk uji PAK, hasilnya bisa kita lihat di tabel koefisien ini. Dengan melihat nilai signifikan. Nah, di sini untuk variabel aset dan harga saham, untuk nilai signifikannya yaitu 0,498 dan 0,887. Sesuai ketentuan, jika signifikan lebih dari 0,05, maka tidak terjadi masalah hetero. Dan sebaliknya, jika signifikan kurang dari 0,05, maka terjadi masalah hetero. Nah, di sini untuk signifikannya sendiri yaitu lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data sekunder yang kita uji tadi pada variabel aset dan harga saham berarti tidak terjadi masalah hetero. Oke, kalau sudah kita lanjut ke uji Glatzer. Jadi untuk uji hetero yang ketiga yaitu ada uji Glatzer. Uji Glatzer yaitu meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independensi. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi hetero. Hasil tampilan output SPSS dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai absolut A
Hal ini terjadi dari probabilitas signifikannya di atas tingkat kepercayaan 5% atau 0,05. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya hetero. Untuk melakukan pengujiannya, saya menggunakan data yang tadi, meneruskan data yang tadi ya. Langsung saja untuk uji Glatzer, yang pertama kita ke transform, lalu ke compute variable. Nah, di target variabel ini, yang ln-res ini kita ganti dengan abs-res. Seperti ini. Kalau sudah, jangan lupa kita kosongkan yang numeric expression-nya ini. Lalu kita pilih di function and spatial variable, kita pilih yang ABS atau ABS. Nah, di sini sudah ada, kita masukkan ke numeric expression. Kalau sudah, kita masukkan yang unstandard res satunya ini. Seperti ini. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat untuk variabel abstresnya. Untuk uji Glatzer-nya, langsung saja kita klik Analyze, lalu kita pilih Regression, lalu pilih Linear. Nah, di tabel dependent ini kita ganti dengan abstrak. Oke, seperti ini. Sama di statistik plot set option ininya tidak perlu diganti, sudah benar. Dan di independent ini juga sudah benar. Variabelnya yaitu aset dan harga saham. Lanjut, kita klik OK. Di uji Glatzer ini, kita bisa melihat hasilnya di tabel koefisien ini. Pada variabel aset dan harga saham, signifikan bisa kita lihat di sini dengan nilai 0,491 dan 0,880. Sesuai ketentuan yang tadi, jika signifikannya lebih dari 0,05, berarti tidak terjadi masalah hetero. Namun sebaliknya, jika signifikan kurang dari 0,05, berarti terjadi masalah hetero. Di sini bisa kita lihat untuk variabel aset dan harga saham, signifikannya yaitu lebih dari 0,05. Maka data sekunder tadi dengan variabel aset dan harga saham berarti tidak terjadi masalah hetero. Jadi itulah untuk uji hetero menggunakan 3 cara, yaitu uji graphic plots, uji Park, dan uji Glatzer. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.